Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Korban pelet itu jelas ya. Bagi yang pelaku pelet ini, itu biasanya dapat musibah apa ya Ustaz? Wallahu alam ya musibah, tapi yang paling tidak itu harus difahami. Orang yang memainkan pelet itu yakin bahwa dia itu berhasil karena peletnya. Kalau orang sudah meyakini itu karena peletnya, itulah yang dikatakan dalam Islam itu syirik. Oh, syirik. Syirik. Dan salah satu dosa yang tidak diampuni, tidak diterima kalau dia memohon ampunan pada Allah itu yaitu dosa syirik. Katanya masuk neraka paling bawah tuh. Iya, Syirik ya. Makanya bagi teman-teman yang masih melakukan itu atau pernah melakukan itu, pasti coba diingat-ingat, dia pasti sombong dengan peletnya, sombong dengan kebalnya, sombong dengan ininya. Kalau mamanya laris, ditanyain, kok warungmu laris? Iya sih, karena aku dikasih penglaris di situ. Nah kan sama aja itu sebenarnya. Nah, dia tidak ada Allahnya di situ. Dia tidak ada Allahnya di titik itulah dia syirik sebenarnya. Walaupun sekejap ngomong. Tapi ada juga dia pakai penglaris, dia pakai pelet kan itu di warungnya, di restonya, di apanya, kelontongnya, mamanya, atau apapun di tubuhnya dia. Kalau dia bilang, ya saya banyak rezeki ini karena Allah, padahal dia tahu hatinya itu bilang karena peletnya itu hebat sebenarnya. Menutupi, ya Allah tahu kalau dia nutupi, kelihatannya aja Islami kan gitu. Enggak, tetap dia akan dinilai oleh Allah Ta'ala syirik dan dia nggak akan bisa masuk surga. Jika orang yang melakukan syirik itu mohon ampun sama Allah Ta'ala tetapi nyawanya sudah ditenggorokan, nah itu nggak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang syirik kemudian kembali ke jalan Allah, melepas kesirikan-sirikan, kemusyrikan-kemusyrikan yang ada dalam tubuhnya, ya insya Allah kalau ada waktu kemudian tobat, kemudian berapa puluh tahun dia melakukan itu, ya tobatlah sekitar segitu kan gitu ya. Kemudian jangan melakukan syirik lagi. Ada Allah, semua yang ngasih rezeki itu Allah. Nah kalau kenapa itu pelet itu bisa tertarik? Karena jinnya seperti itu memang. Jinnya memang ditugaskan seperti itu. Kenapa warung itu bisa laris? Karena memang jinnya itu tugasnya begitu. Untuk membuat laris. Untuk membuat laris. Gimana? Nariin orang-orang, lihatin langsung seneng, pengen mampir, seneng, pengen mampir. Itu salesnya, jin sales itu ngajakin orang nggak ngerti. Kemudian bagian jin yang ramuan enak itu ya nanti bagian ramuan enak. Bagi seseorang yang memang menginginkan dosa-dosanya diampuni, dosa syirik itu yang harus dimohonkan ampun terlebih dahulu. Syirik itu nanti nggak cuma masalah pelet, syirik itu macam-macam jenis syiriknya. Saya kasih contoh, mamanya kamu tunggu, kamu dulu orang keluarga biasa, kemudian kaya nih, mereka tanyain, Pak Tung, kenapa berhasil? Dulu sangat orang biasa, kemudian saya ya rajin tahajud, kemudian saya dapat pekerjaan, dapat jabatan, sehingga rezeki saya dikasih sama Allah Ta'ala. Nih, titik-titik itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah, ada yang benar. Karena tiap kalimat itu akan dinilai oleh para malaikat satu persatu. Serem ya. Dinilai gimana kalau kamu, oh kenapa bisa sukses nih? Pertanyaan sukses itu sebenarnya juga nggak perlu, tapi namanya manusia kan tanya pasti. Kamu kemudian tanya, kamu kan cerita dulu saya biasa saja, nah itu sudah salah. Jadi kalau pertanyaan kenapa kamu sukses, jawabannya juga harus jelas. Semua ini karena Allah, titik. Gimana caranya? Ya semua ini karena Allah aja. Gimana caranya seperti itu? Cuma perjalanan saya begini. Ya, ini perjalanan. Jadi jangan ngomong sukses. Menceritakan perjalanan. Menceritakan perjalanan. Itu. Tapi juga jangan bilang sukses. Bisa aja cerita. Dulu saya biasa aja, keluarga biasa. Kemudian saya coba dekatkan diri saya pada Allah Ta'ala. Apalagi saya doa, minta agar diberi kesuksesan, minta diberi jabatan. Nah itu sudah salah loh. Jadi itu sudah dinilai salah oleh Allah Ta'ala. Nah di titik itu cerita salah. Kamu akan dinilai salah memang.
kemudian kamu cerita, saya rajin tahajud, saya rajin duha, namanya di titik kamu bilang rajin tahajud, rajin duha, hatimu itu bilang apa? Karena itu gitu misalnya itu. Kalau kamu itu yakini bahwa yang menjadikan kamu itu sukses, kaya itu tahajudmu, salah. Berarti tahajudmu hanya untuk dunia. Nah, kalau kamu itu pada saat saya rajin tahajud, saya rajin duha, pada saat kamu menceritakan rajin tahajud dan duha, kamu sebenarnya mau diekspos bahwa saya ini loh ahli tahajud, ya salah lah. Salah juga jadi betul. Nah, di titik itu sama, di titik itu ada syirik demi syirik sebenarnya serem yang terjadi. Makanya dalam berbicara itu memang harus hati-hati. Bagaimana kita itu bisa mengendalikan kalimat itu tidak menjadikan kita itu ujub, riya, bangga, bahkan sombong. Nah, pada saat, disinilah akhirnya saya sukses. Saya tidak boleh seperti itu. Jadi banyak orang yang nggak paham karena itu euforia pada saat ditanyain di YouTube. Kebanyakan seperti itu. Rumahmu kok bagus, kenapa ini? Karena saya punya ide begini, ide begini. Ya sudah. Ide itu dari mana, Dul? Kan gitu. Nah, otakmu itu yang dari bikin Allah. Itu Allah Ta'ala. Kan gitu. Ya, sehingga saya rencanakan gini. Dulu saya rombak begini, rencanain gini. Kenapa bisa? Ya karena uang saya banyak. No, kan? Lah salah lagi di titik itu. Sudah dia salah di titik itu, sombong lagi. Ini kan selesai. Jadi di YouTube umpamanya dia itu 2 jam, 3 jam, itu adalah dosa semua. Dosanya kemana nih? Syirik semua. Lah kan dia nggak ngerti siapa. Walaupun habis itu dia berhaji, iya, dia mohon ampun nggak tentang syirik-syiriknya? Enggak biasanya. Enggak biasanya. Dia malah kalau mamanya dia berhaji malah minta kepada Allah Ta'ala diberi lagi harta. Nah, disinilah syirik itu macam-macam. Jadi tidak hanya cuma masalah pelet, tidak hanya cuma masalah pengasihan, tidak cuma masalah yang macam-macam. Tapi intinya adalah ada Tuhan di luar Allah. Itu syirik. Meminta bukan kepada Allah. Meyakini yang menjadikan kamu begini itu adalah A, tapi bukan Allah, itu tetap syirik. Ustadz, pelet itu kan salah satu syirik, Ustadz. Ini sangat berbahaya bagi orang tua yang anaknya korban pelet. Rumah tangga bisa hancur karena pelet. Nah, gimana caranya, Ustadz, agar yang terkena pelet ini bisa normal lagi, Ustadz? Apa yang harus dia lakukan? Oke, jadi gini, yang jelas harus ketahui, kalau rumah tangga hancur karena pelet itu kan nggak harus nomor 1 peletnya yang disalahkan. Nggak bisa. Pelet itu masuk karena ujian aja. Tapi kenapa hancur? Di titik itulah sebenarnya keluarga itu menomorsatukan bukan Allah. Oh, yang ini karena saya bisa. Ini karena istri saya cantik, istri saya bisa mengelola rumah tangga saya. Itu udah sombong itu. Istri saya ngelola, saya bekerja mencari uang gini. Tidak ada Allahnya sama sekali lah. Ini dua ini ditanyain kenapa bisa rukun, karena istri saya, Allahnya tidak ada. Itu syirik. Karena saya kerja cari uang ini, sehingga saya bagian cari uangnya, istri saya bagian ngelola rumah tangga. Mana Allahnya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau umpamanya kena pelet bubar, kan nggak salah itu. Paham ya? Iya. Jadi bubar itu bukan karena itu, bubar itu ya karena kesalahan. Tetap wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, itu jelas. Apa saja musibah yang kau terima, bubarnya, cerainya. Sekarang banyak artis yang cerai nih. Lah itu ya dari polanya dia sendiri. Mau cerai karena apa? Yang satu karena nggak betah, karena apa? Temperamen, emosional, dan sebagainya. Walaupun dia itu murah uang, Mama. Lah kalau murah uangnya temperamen itu mana orang mau? Jadi pelet itu hanya sekedar trigger aja. Ujian yang Allah kasih. Trigger awalan sebenarnya. Jadi penyebab, tapi bukan penyebab rusaknya rumah tangga, enggak. Tapi memang ya karena seperti itu memang nggak perlu ada yang dibanggakan lagi di dalam keluarga, karena dia nggak bangga sama Allah. Tapi dia bangga dengan apa yang dia kerjakan, yang dia dapat. Nah, itu kan syirik sebenarnya.
Nah, kalau memang ada seperti itu, kemudian mohonlah kepada Allah. Jika istri saya kena pelet karena kesalahan dan dosa-dosa istri saya, aku mohon ampuni dosa istri saya. Jika saya kena pelet, ya Allah, karena istri saya terlalu jauh dengan saya. Terlalu jauh apa ini maksudnya, Ustaz? Ini doa kan boleh, namanya doa. Doa kepada Allah Ta'ala, ampuni. Yang jelas kalau kepelet itu dari dosa kita, mohon ampun. Mohon ampun, terus mohon ampun, mohon ampun, terus menerus mohon ampun, mohon ampun. Puji Allah terus menerus, puji Allah. Kalau istri kena, mohon ampun, mohon pelet yang merusak pikiran istri atau suami yang ada di mata, di pikiran, di pendengaran, di motorik, di dada, mohon dihilangkan. Doalah seperti itu. Kemudian puji Allah. Karena doa itu nggak ngerti kita mau dikabulkan sama Allah apa enggak. Tapi kalau memuji Allah kan jelas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jelas semuanya serahkan sama Allah. Kita nggak punya daya kekuatan apapun. Teruskan itu, teruskan itu. Kalaupun alhamdulillah pelet itu diizinkan keluar, alhamdulillah. Berarti keluarganya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan merasa doanya yang menyelamatkan. Enggak. Doa itu hanya alat aja. Allah yang tetap menyelamatkan. Tidak bisa enggak. Insya Allah seperti itu. Jadi harus belajar paham. Satu, kenapa kepelet? Pasti ada kesalahan. Yang kedua, yang memelet, ingat, bisa aja kamu nggak akan masuk surga. Ingat itu. Kekal di neraka. Kekal di neraka, jelas sekali itu. Karena orang-orang ini Quran yang ceritakan, karena orang-orang kafir dan orang-orang musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan kekal. Kekal. Jadi ingat itu ya, ingat. Jadi itu menjadi gambaran bahwa kita bertauhid kepada Allah Ta'ala itu serius, tidak main-main. Wah, karena saya punya hutang, itu kan kamu sendiri yang cari-cari masalah sebenarnya. Begitu. Nah, insya Allah ayo belajar semuanya sehingga kita serahkan pada Allah Ta'ala. Pada waktu kita itu hidup di dunia, carilah akhirat. Jangan kita hidup di dunia mengerjakan akhirat tapi untuk dunia lagi loh, jangan. Jangan, itu malah salah itu. Jangan melakukan ibadah-ibadah itu untuk dunia, jangan. Tidak ada ibadah itu akhirat sebenarnya. Jadi jangan dibalik-balik. Nanti nyesel besoknya. Nyesel bener kalau sudah di yaumul hisab, nyesel banget. Yang namanya lillahi ta'ala itu satu, tidak boleh mendua. Jadi yang kepelet insya Allah evaluasi, yang melet ingat Allah yang berkata bahwa kemusyrikan itu akan kekal di dalam neraka. Kembali pada Allah Ta'ala. Ayo, apapun bentuknya, jangan menjadikan Quran itu mantra. Jangan menjadikan Quran itu mantra. Bacalah Quran yang satu, lillahi ta'ala. Itu insya Allah sudah benar. Ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan semua analisa dan yang disampaikan oleh guru kita, solusi dari bahasan kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.